Bapak Ibu sekalian, Shalom. Ketemu lagi di dalam firman Tuhan, di dalam penyampaian firman Tuhan secara rutin bagi kita. Dan pada hari ini saya ingin saudara-saudara sekalian atau kita bersama memahami tentang ada dua mandat di dalam Alkitab. Dan salah satu mandat itu yang disebut dengan mandat penginjilan atau the Great Commission, ya, jadi mandat penginjilan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu mandat yang lain adalah mandat budaya yang saudara bisa lihat itu di dalam Kejadian 1 dan ayat 2, bahwa kita harus hidup di bumi ini, alam semesta ini, mengelola alam semesta ini, menjaga alam semesta ini untuk keberlanjutannya. Tapi mandat lain atau perintah lain yang sangat penting yaitu apa yang disebut dengan Great Commission atau perintah yang terbesar, yaitu mandat penginjilan. Saudara-saudara sekalian, mandat penginjilan atau juga disebut dengan mandat pemuridan. Jadi seringkali disebut mandat penginjilan. Di dalam Injil Matius dikatakan ini adalah perintah untuk memberitakan Injil. Dan tidak lain itu adalah tugas untuk menyelamatkan umat manusia yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik ke sorga. Nah, saudara bisa membaca ini terdapat dalam Matius 28, tetapi juga ada dalam akhir Injil Markus, menekankan bahwa sebelum Yesus naik ke sorga, setelah bangkit dari kematian, kemudian sebelum naik ke sorga, Yesus memberikan perintah. Dan perintah itu adalah perintah penginjilan, perintah memberitakan Injil, perintah mengajar ya kepada orang supaya mereka mengerti firman Tuhan, mereka mengerti tentang Injil keselamatan dan pada akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, persoalan terbesar yang terkait dengan mandat ini yaitu bahwa saat ini mandat ini kurang begitu diindahkan. Saya mau menyebutkan bahwa dibandingkan dengan abad yang lalu, dibandingkan dengan gereja mula-mula, ya awal-awal gereja berkembang, maka mandat yang diberikan Tuhan Yesus ini kurang diperhatikan atau kurang diindahkan oleh gereja pada saat ini. Atau mandat ini pun tidak begitu tertanam di dalam kehidupan orang Kristen, baik secara gereja, persekutuan maupun secara pribadi. Nah, kita, saudara sekalian, orang Kristen, gereja, sibuk dengan rutinitas kita, dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan seolah-olah melupakan bahwa perintah utama yang disampaikan atau mandat ya pekerjaan utama yang diberikan Tuhan Allah yaitu bahwa perintah memberitakan Injil, menjangkau lebih banyak orang, menjangkau orang lain, menjangkau bangsa-bangsa. Saudara, oleh karena itu pada akhirnya ya saat ini pertumbuhan gereja itu begitu lambat. Nah, saya sedang membaca satu buku tentang church planting ya, bagaimana menanam gereja, membangun gereja. Dan ada satu penelitian yang mengatakan di Amerika Serikat bahwa pertumbuhan orang Kristen itu jauh lebih lambat dari pertumbuhan penduduk dunia. Pertumbuhan orang Kristen atau pertumbuhan gereja itu per kapita manusia ya itu semakin rendah. Kalau dulu pertumbuhan orang Kristen per kapita, pertumbuhan gereja per kapita, per jumlah orang itu begitu besar. Nah, sekarang ini begitu kecil, ya persentasenya begitu kecil. Dan itu terjadi di banyak negara, ya tentu saja termasuk kita di Indonesia ini. Nah, saudara, pada hari ini saya akan share ke Anda tentang tadi, dimensi dari mandat itu. Dimensi dari mandat penginjilan, dimensi dari mandat evangelisme. Dengan harapan Bapak Ibu saudara-saudaraku setelah firman Tuhan ini diuraikan, disampaikan, maka gereja atau persekutuan pribadi akan untuk mau memberitakan Injil, untuk mau ikut serta dalam program-program penginjilan atau yang disebut dengan tadi saya sebutkan dengan mandat penginjilan, mandat pemuridan, mandat melipat gandakan orang Kristen di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita akan membaca dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 yang demikian bunyinya. Saya akan bacakan itu buat kita semua. Matius 28 ayat 16 20 yang berbunyi demikian. Judul perikopnya perintah untuk memberitakan Injil.
Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara sekalian, inilah yang tadi saya sebutkan perintah yang terutama yang diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Nah, dari perintah ini, dari mandat ini, saudaraku, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Tetapi pada hari ini saya ingin kita fokus pada 3 hal yang menurut saya perlu disampaikan kepada kita semua. Dan hal yang pertama yang saya sebutkan dimensi pertama. Jadi ada begitu banyak dimensi dari perintah atau mandat untuk mengabarkan Injil ini. Tetapi hari ini kita akan fokus pada 3 dimensi. Saudara sekalian, dimensi yang pertama. Dimensi yang pertama adalah yang disebut dengan uraian tugas dari evangelisme. Uraian tugas dari evangelisme atau uraian atau job desk of evangelism, atau uraian tugas pemberitaan Injil. Ya, itu uraian tugasnya apa. Saudara, kalau Anda perhatikan dari ayat-ayat tadi ya, dikatakan begini. Yesus berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, karena itu pergilah." Nah, uraian tugas yang pertama itu adalah pergilah. Nah, saudara perhatikan bahwa murid-murid itu sedang berada di Galilea. Dari awalnya memang mereka di Galilea, hidup bersama-sama dengan Yesus dan beberapa kali pergi ke Yerusalem, traveling di sekitar Galilea, di sekitar Samaria, di sekitar Yerusalem, Yudea untuk memberitakan Injil. Tapi pada awalnya mereka ini adalah orang Galilea, dan pada saat perintah ini disampaikan, mereka pun berada di salah satu bukit di Galilea. Nah, saudara, pergilah berarti bahwa mereka harus keluar dari Galilea, outreaching others di Galilea dan seluruh dunia, seluruh bangsa, seluruh dunia. Bila hanya tinggal di Galilea, maka tidak akan menjangkau seluruh bangsa. Saudara perhatikan, dikatakan begini, "Pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku." Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan oleh karena itu mereka tidak hanya tinggal di Galilea, mereka harus keluar. Murid-murid ini harus keluar dari keadaannya, dari tempatnya, untuk bisa outreach orang lain, untuk bisa menjangkau orang lain. Nah, saudara, itulah yang pertama. Yang pertama yaitu desk dari evangelism, job desk of evangelism. Yang pertama itu adalah harus pergi. Tidak tinggal di tempat, tetapi harus keluar, harus pergi. Tidak hanya berada di Galilea, harus pergi keluar dari Galilea untuk menjangkau tempat lain, ya. Dan secara spasial, secara geografi harus keluar dari Galilea untuk menjangkau tempat lain. Nah, perintah kedua, saudara sekalian, dikatakan di sini bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa penginjilan itu adalah pemuridan, karena tidak hanya memberitakan, tetapi jadikan semua bangsa muridku. Pemuridan adalah targetnya. Menjadikan orang sebagai murid-murid Kristus itu adalah targetnya. Dan dikatakan semua bangsa berarti bahwa tidak terbatas pada hanya orang-orang yang ada di Galilea saja, suku bangsa Yahudi saja, suku bangsa tertentu saja, tapi semua bangsa di dunia ini. Jangkau mereka, jangkau semua bangsa. Dan ini berarti bahwa Injil itu harus menjangkau semua bangsa, harus tiba pada semua bangsa. Bring the gospel to the all cultures, to the all people, to the all nation. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berarti bahwa Injil itu harus dekat, Injil itu harus datang. Injil keselamatan, berita keselamatan itu harus menjangkau semua orang. Tidak terbatas pada orang-orang tertentu, tapi menjangkau semua orang. Saudara, kemudian dikatakan begini, untuk menjadikan mereka murid, ya, jadikanlah mereka murid. Dan kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi pemuridan itu berawal dengan membaptis mereka. Tentu saja berawal dengan penjangkauan. Menjangkau mereka, kemudian yang next step-nya adalah membaptis mereka. Membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan dengan nama lain. Bukan dengan nama gereja, bukan dengan nama organisasi. Tetapi membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Dan kemudian tidak berhenti di situ, saudara sekalian, tapi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara sekalian, ini adalah job desk of evangelism. Apa itu job desk of evangelism? Job desk of evangelism adalah outreaching, pergi menjangkau orang. Yang kedua adalah jadikanlah mereka murid atau pemuridan. Dan pemuridan itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah baptislah mereka. Tentu saja mereka percaya dan baptislah mereka. Dan tidak berhenti di situ, tetapi dilanjutkan dengan apa yang disebutkan ajarlah mereka. Saudara perhatikan dari ayat-ayat ini. Ayat ini mengatakan demikian, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, apa artinya ini? Bahwa ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ini artinya ajarlah mereka melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Ini adalah solid Bible teaching. Ya, jadi ajarlah mereka memahami, mengerti, melakukan seluruh perintah yang ada di dalam firman Tuhan, yang ada dalam perjanjian, dalam Alkitab kita, yaitu perjanjian baru dan perjanjian lama. Ajarlah mereka satu keutuhan tentang pemahaman firman Tuhan. Bukan hanya hal-hal tertentu saja, tetapi keutuhan Alkitab secara menyeluruh itu harus diajarkan kepada murid-murid. Harus membaptis mereka dan kemudian dilanjutkan dengan mengajarkan mereka. Saudara-saudara sekalian, ini dua hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Yaitu apa? Yaitu bahwa baptisan harus diikuti dengan mengajar. Nah, seringkali kita hanya fokus pada baptisan, dan kita lupa untuk mengajar. Nah, karena itu juga, saudara, saya tidak berarti bahwa saya tidak menghargai orang-orang yang melakukan kebangunan rohani dan berhenti hanya di situ. Tidak boleh berhenti hanya di situ. Harus dilanjutkan dengan apa yang disebut dengan mengajar. Nah, ini berarti apa, saudaraku? Berarti bahwa tidak hanya membaptis, tidak hanya kuantitas orang-orang yang dibaptis, tetapi juga harus pendalaman. Dan pendalaman itu adalah kualitas, yaitu mengajar. Saudara, menjadi seorang murid itu adalah seseorang yang belajar. The learning individu itu adalah, learning person itu adalah seseorang yang belajar. Seseorang apabila dia berhenti belajar, maka dia tidak lagi jadi murid. Dan kita sebagai murid Tuhan adalah kita yang disebut dengan a lifelong process. Suatu proses seumur hidup di mana kita selalu harus belajar. Belajar tentang segala sesuatu yang Yesus telah perintahkan kepada kita. Nah, saudara, banyak gereja yang tidak memperhatikan mengajar, ya, hanya memperhatikan membaptis. Dan karena itu statistik gereja menunjukkan bahwa mungkin saja ada banyak orang yang dibaptis, tetapi pendalaman iman kepada setiap orang itu sangat diabaikan. Padahal yang tentu saja itu dihadapi atau didapatkan dari proses mengajar. Mengajar itu adalah begitu penting. Dan Yesus menekankan hal ini. Tidak hanya membaptis, tapi juga mengajar. Nah, banyak gereja yang hanya menyampaikan firman Tuhan kepada umat hanya dalam bentuk khotbah. Dan tetapi tidak disertai dengan mengajar. Dan oleh karena itu umat Tuhan itu, warga gereja itu hanya menemukan Tuhan dalam ibadah-ibadah, ya, atau mereka hanya memahami tentang firman Tuhan hanya dalam ibadah-ibadah formal dan tidak diikuti, ya, karena tidak ada kegiatan-kegiatan yang bersifat mengajar. Bahwa mengajar itu begitu penting dan program mengajar ini begitu diabaikan pada saat ini. Saudara-saudara sekalian, Paulus dalam pelayanan misionarinya tidak hanya berkhotbah. Saudara, saya ingin menyampaikan berkhotbah itu penting, tetapi mengajar juga begitu penting. Dan Paulus dalam pelayanan misionarinya dia tidak hanya berkhotbah. Dia tidak hanya berkhotbah di sinagog, di rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Tapi dia juga mengajar banyak orang. Dia hidup dalam keluarga dan dia mengajar banyak orang. Ketika dia berada di Roma, setiap hari orang datang ke rumahnya. Dia bahkan mengontrak rumah. Dan orang datang ke rumahnya untuk dia mengajar kepada mereka. Saudara, yang terjadi di Efesus misalnya. 3 bulan Paulus berkhotbah di sinagoge di Efesus. Dan saudara, Anda tahu Efesus itu adalah pusat peradaban pada saat itu. Di mana begitu banyak agama-agama, orang-orang yang mengikuti agama-agama lain, ya, ajaran-ajaran lain yang sungguh bertentangan dengan firman Tuhan. Dan begitu berkembang. Tetapi Paulus di sana apa yang dia lakukan? Dia berkhotbah. Dan Alkitab di dalam Kisah Rasul Anda bisa mempelajari itu. Bahwa 3 bulan dia berada di sana dan dia berkhotbah. Tetapi setelah itu diikuti dengan 2 tahun dia mengajar.
yang disebut dengan Tyrannus Lecture Hall, di ruang kuliah Tyrannus. Dia mengajar selama 2 tahun. Jadi 3 bulan berkhotbah, mengajar di sinagoge, tetapi berkhotbah di sinagoge, tetapi 2 tahun mengajar. Saudara, banyak ahli sejarah gereja yang mengatakan bahwa Paulus yang Paulus lakukan ini, yang Paulus lakukan di Efesus ini adalah satu strategi penginjilan yang paling sukses dalam sejarah gereja. Yaitu apa? Yaitu bahwa dia membaptis, dia menanam, dan dia gak berhenti di situ. Dia ikuti dengan follow up-nya, dan follow up-nya itu adalah mengajar. Saudara-saudara sekalian, ketika Nehemia dia pulang, Nehemia pulang ke Yerusalem, kemudian terjadi restorasi secara fisik, pembangunan benteng Yerusalem, dan kemudian secara sosial, secara ekonomi, dan diikuti di dalam Nehemia pasal 8 diikuti dengan restorasi secara mental rohania, secara spiritual. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Pada saat itu Ezra dan Nehemia mereka mengajar kepada mereka, tidak hanya berkhotbah tapi mereka mengajar. Kita mengatakan bahwa bagian-bagian sulit dari Taurat yang sulit dipahami oleh orang-orang Israel pada saat itu diajarkan, diterangkan oleh Nehemia dan Ezra dan tua-tua jemaat pada saat itu kepada orang Israel yang banyak itu. Menjadi percaya, hanya berkhotbah tapi juga mengajar. Saudara-saudara sekalian, apa menjadi pelajaran bagi kita? Pelajaran bagi kita yaitu bahwa secara organisasi gereja dipanggil untuk memuridkan orang lain. Ini merupakan panggilan yang penting. Gereja nggak boleh mengaburkan atau mereduksi atau menggantikan tugas pemuridan dengan kegiatan lain. Tugas ini tidak dicabut. Memberitakan firman Tuhan ini masih valid, masih berlaku. Mengajar, memberitakan, membaptis, mengajar ini masih berlaku pada saat ini, dan sampai Tuhan datang lagi itu tetap berlaku. Firman Tuhan, bila firman Tuhan hanya berhenti pada berkhotbah, maka orang Kristen menjadi orang-orang Kristen yang lemah iman, yang kerdil dan tidak berkembang, karena tidak diberikan dengan makanan rohani yang cukup setiap hari, sehingga mereka bisa berkembang, sehingga kita bisa berkembang. Saudara-saudara sekalian, bila Anda pemimpin atau pengurus gereja, hendaklah Anda menerima kembali firman Tuhan ini, bahwa gereja memiliki tugas utama, yaitu mandat penginjilan, the Great Commission, yaitu evangelisme, yaitu pemuridan, menjadikan murid, membaptis, dan mengajar. Bapak Ibu saudara sekalian, apabila Anda sebagai individu, Anda mungkin berpikir bahwa gereja tidak melakukan penginjilan dan pemuridan, tetapi perintah ini juga berlaku bagi Anda secara individu. Panggil juga sebagai murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan dan telah menerima anugerah Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan dalam arahan dan gerbong penginjilan, untuk masuk dalam gerakan gerbong pemberitaan firman Tuhan. Anda harus pergi, tidak tinggal di Galileamu. Mungkin Galileamu itu adalah tempatmu yang sekarang Anda enjoy, Anda merasa happy dengan keadaan Anda sekarang, dan Anda tidak berbuat apa-apa untuk pertumbuhan dan perkembangan umat Tuhan. Saudara, go beyond your frontier. Go beyond your frontier, expand your frontier. Kalau Anda merasa bahwa ini Galileamu mengkungkung Anda, maka Anda harus pergi. Frontier itu harus Anda lewati, Anda membuka itu supaya Anda bisa menjangkau orang lain, outreaching orang lain dengan berita yang baik, yaitu Injil keselamatan. Saudara, hari ini Anda harus putuskan bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk evangelisme. Mungkin dengan persembahan rutin Anda, mungkin dengan waktu Anda, dengan pengaruh dan jaringan Anda, lakukan sesuatu untuk penginjilan. Karena gereja harus berkembang. Karena perintah untuk memberitakan Tuhan ini masih berlaku. Dan apabila gereja tidak melakukan itu, maka setiap anggota gereja secara organisasi tidak melakukan itu, maka setiap anggota gereja harus melakukan itu. Bapak Ibu sekalian, sebagai hal kedua, yaitu yang disebut dengan fondasi evangelisme. Dan Anda bisa lihat ini dari ayat 18 dan 19. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu." Nah, saya senang dengan frasa ini, frasa "karena itu". Ayat 19 ini diawali dengan kata "karena itu". Karena apa? Karena Yesus telah diberi kuasa di sorga. Karena itu, maka engkau harus pergi. Nah, saudara sekalian, ini yang saya sebutkan dengan fondasi of evangelism. Apa itu foundation of evangelism? Fondasi of evangelism itu adalah bahwa karena Kristus
telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, atas semua ciptaan, karena penyelamatan umat manusia telah tuntas dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Dengan kematian di kayu salib, kebangkitannya. Dan sekarang ini Yesus naik ke sorga. Karena itu, karena semua kuasa itu telah diberikan kepada Yesus. Karena keselamatan harus diberitakan dengan penuh kuasa. Karena Kristus adalah anak-anak Allah yang berkuasa. Karena Kristus berkuasa, maka otoritas dan power diberikan kepada Anda. Yesus yang memiliki otoritas dan power itu telah memiliki. Karena itu, kamu harus memberitakan firman Tuhan. Karena itu, maka kamu harus pergi. Maka gereja harus keluar untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara, saya sering mengibaratkan ini, dan Paulus juga menggunakan kalimat-kalimat itu ya, frasa bahwa para penginjil itu, bahwa kita ini adalah disebut dengan duta ambasador, duta besar. Nah, saudara, Anda tahu duta besar kan? Duta besar itu adalah sering dikatakan dia luar biasa dan berkuasa penuh. Extraordinary and plenipotentiary. Jadi itu adalah duta besar. Dan dia selalu tegak lurus dengan kebijakan negaranya. Segala kuasa diberikan kepadanya oleh pemimpin negaranya untuk dia mewakili negaranya dimanapun, di mana dia berada, ketika dia berada. Nah, saudara, Anda juga berkuasa penuh sebagai duta-duta besar di dalam memberitakan Injil keselamatan. Nah, hari ini Anda memiliki kewenangan untuk memberitakan firman Tuhan karena Anda menerima itu. Kuasa dan otoritas itu diberikan kepada Anda. Dan karena itu Anda mempunyai wewenang, Anda mempunyai otoritas untuk memberitakan firman Tuhan. Anda mungkin tidak membaptis karena membaptis itu adalah di negara kita ini adalah aturan gereja ya, sesuai dan itu adalah tugas utama gereja. Tetapi Anda punya tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Anda bisa mengajar. Anda memiliki wewenang untuk mengajar, sharing firman Tuhan kepada orang lain. Yesus dengan kasih karunia-Nya, dengan anugerah-Nya telah menyelamatkan Anda. Karena ada fondasi itu, pergilah dan ajarkan perjanjian baru dan perjanjian lama kepada setiap orang. Kalau Anda adalah pengajar sekolah minggu saat ini, Anda mengajar di Tarunda, itu adalah kesempatan. Dan ternyata sebagai pelayan di sekolah minggu, di pengajar di Tarunda, Anda telah melakukan apa yang disebut dengan mengajar, atau Anda telah mengambil bagian di dalam proses penginjilan, dalam proses melakukan amanat yang begitu besar yang Tuhan telah berikan. Jadi saudara sekalian, bagi Anda yang saat ini mengajar, meskipun sederhana, hanya mengajar sekolah minggu, mengajar anak-anak, mengajar di Taruna, mengajar di pemuda, yang sudah Anda lakukan, yaitu bahwa Anda telah mengambil bagian dalam proses memberitakan firman Tuhan, dan dalam proses besar yang disebut dengan part of the Great Commission, ya, bagian dari tugas yang besar itu. Karena itu Anda harus lakukan itu. Saudara sekalian, hal yang ketiga, kalau tadi yang pertama adalah job desk dari evangelism, yang kedua adalah foundation of evangelism, yang ketiga adalah sumber daya dari evangelism. Apa resource dari evangelisme? Dan resource itu, saudara sekalian, terambil dari ayat 20. Ayat 20 mengatakan begini, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, senantiasa itu artinya always, ya, all the time, all the season, all the situation, ya, regardless of condition, apapun kondisinya, Yesus menyertai Anda. Tuhan Yesus menyertai setiap orang yang memberitakan firman Tuhan, yang memberikan pengajaran kepada orang lain tentang firman Tuhan, tentang perjanjian baru dan perjanjian lama kepada orang lain. Aku menyertai kamu senantiasa. Dan saudara, dari dimensi waktu dikatakan begini, sampai kepada akhir zaman. To the very end of the age. To the end of time, to the end of the world. Itu Tuhan Yesus menyertai setiap orang. Nah, semua kegiatan dan penginjilan dan pemuritan dan pengajaran selalu disertai dengan Tuhan. Saudara, Anda tidak melakukan sendiri, tetapi tanpa kehadiran Tuhan, tetapi Anda melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, perhatikan ayat ini. Aku mengutus engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus tidak hanya mengutus untuk pergi sendiri, tetapi Yesus menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, Anda perhatikan ini. Yesus mengutus, pergilah, ajarkanlah, baptiskanlah. Tetapi tidak berhenti di sana. Ya, kemudian Yesus mengatakan, aku menyertai kamu. Jadi biasanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau ada pengutusan
maka orang yang mengutus tidak ikut serta. Dia hanya mengutus, yang diutuslah yang pergi. Tetapi di dalam hal melakukan amanat penginjilan ini sesuatu yang lain terjadi. Yaitu apa? Yesus sudah mengutus dan kemudian Yesus katakan, aku menyertai kamu. Jadi Yesus menyertai setiap kegiatan, program, dan aktivitas penginjilan. Setiap kegiatan dan aktivitas mengajar, itu Yesus menyertai orang-orang yang melakukan hal itu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, aku menyertai kamu senantiasa ini adalah nama yang diberikan kepada Yesus ketika malaikat Gabriel datang dan menyatakan kepada Maria bahwa dia akan melahirkan seorang putra, seorang anak laki-laki, dan namanya adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi penyertaan Yesus itu adalah sesuatu yang memang sejak dari awal sudah diberitakan, dan itu embedded, dia ada dalam kehidupan Kristus. Meskipun Yesus telah naik ke sorga, tetapi dia menyertai kamu. Dan penyertaannya itu dengan kuasa Allah, dengan Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang. Saudara, kehadiran Yesus bersama Anda dalam penginjilan dan pemuridan itu artinya dia menjagamu, dia melindungimu, dia memberkatimu, dia empowering you, dia memberdayakan Anda, dia memberikan kekuatan kepada Anda. Dan yang terakhir, dia menyiapkan kamu dengan segala kebutuhan, dia mensuplai kamu dengan segala kebutuhan, apa yang disebut dengan resources of evangelism. Jadi pernyataan Yesus bahwa dia menyertai setiap orang dalam penginjilan, bahwa dia menyertai murid-muridnya dalam penginjilan, itu tidak berarti sampai di situ, saudara sekalian. Tetapi penyertaan itu berarti empowering, yang diberikan kekuatan, and provide all the resources, dan menyiapkan semua sumber daya yang dibutuhkan di dalam penginjilan. Saudara, apa ini artinya bagi kita? Bagi Anda yang melakukan tugas-tugas penginjilan, bagi gereja-gereja yang melakukan tugas penginjilan, organisasi-organisasi yang melakukan tugas penginjilan dan pengajaran, Tuhan Yesus menyertai kamu. Tuhan Yesus tidak melepaskan kamu melakukan itu sendiri, tapi Dia menyertai kamu. Hari ini percaya bahwa Yesus menyertai Anda dalam penginjilan. Bagi Anda yang melakukan pengajaran, tugas-tugas pengajaran, Tuhan Yesus menyertai kamu. Bagi Anda yang berada di kota-kota besar yang menjangkau pelosok-pelosok kota, persekutuan-persekutuan yang begitu banyak yang ada di berbagai elemen masyarakat perkotaan, Tuhan Yesus menyertai kamu. Bagi Anda yang melakukan penginjilan di daerah-daerah, bagi gereja-gereja yang berada di tempat-tempat terpencil, Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan Tuhan Yesus memberikan resource yang begitu rupa sehingga Anda bisa melakukan tugas-tugas Anda. Bapak Ibu sekalian, sebagai sesuatu yang bisa Anda petik dari firman Tuhan pada hari ini, The Great Commission ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara bisa bayangkan, ini adalah perintah Tuhan oleh the highest authority. Sering dikatakan begini, the highest commission given by the highest authority. Suatu tugas yang terbesar yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa, yang the highest authority, Allah yang berkuasa. Nah, tidak ada tugas lain seperti ini. Bagi kita, bagi gereja, tidak ada tugas lain seperti ini. Karena ini adalah tugas terbesar, diberikan oleh otoritas terbesar, perintah terbesar diberikan oleh Allah yang berkuasa. Dan ini adalah memiliki skop yang universal, menjangkau semua bangsa. Jadi tugas yang menjangkau semua bangsa, universally universal spectrum. Dia menjangkau spektrum semua bangsa. Dan dia memiliki apa yang disebut dengan universal consequence. Konsekuensinya itu sampai secara universal, kekekalan. Konsekuensi yang begitu besar. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mulai hari ini lakukan tugas penginjilan. Pemuridan sesuai dengan posisi status sosialmu masing-masing. Anda mungkin tidak masuk dalam suatu gerbong besar penginjilan, tapi Anda masing-masing secara pribadi bisa melakukan tugas ini. Anda mengajar anak-anakmu, cucu-cucumu, orang saudaramu, keluarga, itu adalah tugas penginjilan. Dan keluar dari frontier itu, bila ada kesempatan keluar dari frontier itu, menjangkau orang lain. Tadi saya sampaikan, dengan sumber daya yang Anda miliki, dengan apa yang Anda miliki, mungkin jaringan Anda, mungkin uang Anda,
dukung organisasi-organisasi yang sampai saat ini masih setia melakukan tugas-tugas penginjilan. Saudara, satu saat Paulus di Roma ya, kepada menulis surat kepada orang Roma, kepada jemaat di Roma. Dan di dalam Roma pasal 10 dikatakan begini. Barang siapa, ini surat Paulus, barang siapa yang berseru akan diselamatkan. Tetapi kemudian Paulus mengatakan begini, bagaimana orang Roma bisa berseru kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka mau percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka mau mendengar apabila tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana mereka ada yang memberitakan kalau mereka tidak diutus? Jadi saudara sekalian, Paulus ini menyampaikan bahwa urgensi dari orang-orang yang bisa menjadi, supaya orang-orang bisa menjadi percaya dan diselamatkan adalah pengutusan. Firman Tuhan hari ini mengatakan tentang pengutusan itu. Saudara diutus, kemudian saudara bisa memberitakan, orang bisa mendengar, orang bisa percaya kepada Kristus, dan orang bisa diselamatkan. Saudara, firman Tuhan pada hari ini menekankan kepada kita. Yang pertama, yaitu kita memiliki tugas, panggilan, pergi, baptis, mengajar. Dan yang kedua, kita diberikan sumber daya. Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan ada alasan yang paling kuat, yaitu bahwa segala kuasa telah diberikan di sorga dan di bumi. Dan apa yang kita lakukan adalah the highest command, the highest mandate by the highest authority, bagi Allah, oleh Allah yang berkuasa. Saudara sekalian, Tuhan berkati, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat, memberikan kekuatan bagi Anda untuk Allah melakukan, Anda tidak berhenti melakukan penginjilan. Tuhan berkati Anda semua. Amin.